Mari anak-anak kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Amin. Pelajaran 7. Mari mengenal Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subtema: tugas dan sifat Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hey anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua senantiasa berada di jalan kebaikan, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mengenal tugas dan sifat Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada dasarnya, Rasul merupakan manusia sebagaimana lainnya, tetapi Allah menugaskan Rasul dengan diberikan wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Itulah yang membedakan Rasul dengan manusia kebanyakan. Mereka mendapat tugas mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun berat, tetapi Rasul harus menjalankan tugas tersebut dan menyampaikannya, karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah anak-anak, kalian pasti bertanya-tanya, apa sih tugas dari Rasul itu? Tugas Rasul itu banyak. Di samping menyampaikan ajaran, juga memberi suri tauladan kepada umatnya. Di antara tugas Rasul yaitu ke-1, mengajarkan ketauhidan. Mereka membimbing kaumnya untuk meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang wajib disembah, memberikan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta alam semesta dan mengurusinya, mengawasinya, menjaga, mengaturnya dengan sendiri tanpa bantuan siapapun. Meyakinkan kepada mereka hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang pantas dijadikan Tuhan, dan memberikan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan makhluk lainnya. Itulah tugas para Rasul untuk menyampaikan ajaran ketauhidan kepada umatnya. Kedua, mengajarkan kepada manusia cara-cara beribadah. Ketiga, menjelaskan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun larangannya. Keempat, menyampaikan kepada umatnya tentang berita-berita gaib sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti adanya akhirat, surga, neraka, sirat atau jembatan, mizan atau timbangan, dan lain-lainnya. Kelima, memberikan kabar gembira bagi umat yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memberikan peringatan berupa ancaman bagi orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keenam, memberikan contoh-contoh perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari, atau keteladanan yang menjadi panutan dalam perbuatannya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 21. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para Rasul sebagai suri tauladan, artinya teladan dalam kesabaran dan menanggung penderitaan dalam memperjuangkan syariat agama Islam. Begitu pula tauladan dalam ketabahan memegang prinsip ajaran agama.
tauladan dalam saling menyayangi sesama muslim, dan tauladan dalam semua kehidupan. Nah, itulah anak-anak tugas dari Rasul yang Allah Subhanahu wa Ta'ala utus ke alam dunia ini. Maka kita sebagai umatnya harus mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh mereka agar kita selamat dan bahagia di dunia dan akhirat. Anak-anak yang soleh dan solehah, Rasul adalah manusia sebagaimana manusia lainnya, tetapi Rasul diutus ke dunia ini memiliki sifat-sifat yang kuat dan melekat pada dirinya, karena sifat-sifat ini sebagai bentuk kebenaran seorang Rasul. Sifat tersebut adalah sifat wajib Rasul, sifat mustahil Rasul, dan sifat jaiz Rasul. Sifat wajib Rasul artinya sifat yang pasti ada pada diri Rasul. Sifat wajib Rasul ini ada 4, yaitu yang pertama, siddiq, artinya benar atau jujur. Maksudnya bahwa segala ucapan dan perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu benar, sebab mereka mendapat petunjuk dan bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sifat yang kedua yaitu amanah, artinya dapat dipercaya. Maksudnya bahwa ia selalu menjaga dan melaksanakan semua tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat yang ketiga adalah tabligh, artinya menyampaikan. Maksudnya bahwa apa saja yang ia terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu disampaikan kepada umatnya tanpa ditambah dan dikurangi. Sifat wajib Rasul yang keempat adalah fatonah, artinya cerdas atau pandai. Maksudnya bahwa Rasul itu memiliki kecerdasan yang tinggi, wahyu yang ia terima selalu ingat dan ia hafal, mampu memimpin umatnya dan memecahkan setiap masalah. Selain sifat wajib Rasul, ada juga yang namanya sifat mustahil bagi Rasul, yaitu kebalikan dari sifat wajib Rasul. Sifat mustahil bagi Rasul artinya sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Rasul. Sifat mustahil ini adalah kebalikan dari sifat wajib. Sifat mustahil ada 4. Yang pertama yaitu kizib, artinya dusta. Maksudnya tidak mungkin Rasul itu berdusta. Jika Rasul berdusta, tentu tidak akan dipercaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan umatnya. Sifat mustahil Rasul yang kedua adalah khianat, artinya tidak dapat dipercaya. Maksudnya tidak mungkin Rasul itu melanggar aturan, menyeleweng, ingkar janji, maupun melaksanakan perbuatan dosa. Maka sifat-sifat tersebut tidak mungkin ada pada Rasul. Sifat mustahil yang ketiga adalah kitman, artinya menyembunyikan. Maksudnya tidak mungkin Rasul itu menyembunyikan wahyu atau ajaran yang ia terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap wahyu yang diterima oleh Rasul pasti ia akan sampaikan semuanya kepada umatnya tanpa sedikit pun ia sembunyikan. Kemudian sifat mustahil Rasul yang keempat adalah balada, artinya bodoh. Maksudnya tidak mungkin Rasul itu bodoh. Jika ia bodoh, tentu tidak mampu melaksanakan tugas dengan baik. Nah, anak-anak yang soleh dan solehah, itulah sifat wajib Rasul dan sifat mustahil Rasul. Dan ada sifat lagi yang selanjutnya adalah sifat jaiz bagi Rasul. Nah, sifat jaiz bagi Rasul adalah wuku'u a'radil basyariyah, yang artinya bahwa Rasul akan mengalami atau merasakan sesuatu sebagaimana manusia biasa. Nah, sifat jaiz ini adalah sifat sebagaimana sifat manusia yang dimiliki oleh manusia lainnya. Seperti Rasul juga bisa makan, Rasul juga bisa minum, bisa tidur, berjalan, berumah tangga, beranak istri, mempunyai kawan, dan mengalami kemenangan maupun kekalahan dalam perjuangan hidup. Nah, anak-anak yang soleh dan solehah, perlu diketahui bahwa sifat-sifat para Rasul yang dijelaskan tadi tidak cukup kalau hanya diketahui saja, tetapi harus menjadi sifat dan perilaku kita sebagai manusia dan pengikut para Rasul. Oke anak-anak, semoga sifat-sifat para Rasul tersebut
dapat kita miliki dan kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu anak-anak yang soleh dan solehah, mari kita membiasakan sikap seperti contoh berikut ini. Berbuat yang benar, artinya perbuatan yang sesuai dengan perintah agama. Ucapan dan tutur kata harus baik dan benar. Perilaku harus baik dan santun. Hindari perbuatan buruk yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia. Kemudian, kalau kita dipercaya oleh orang lain atau dititipi oleh seseorang, maka kerjakanlah dengan jujur dan ikhlas. Ada pepatah lama mengatakan, sekali saja kita berbuat salah, selamanya orang tidak percaya. Kemudian, pesan-pesan kebaikan harus selalu disampaikan kepada orang lain. Mulailah dari diri sendiri, keluarga, kemudian kepada yang lainnya. Selanjutnya, kita juga harus memiliki sifat cerdas, yaitu cerdas akal dan cerdas nurani. Maka anak-anakku sekalian, jika kita melakukan kebiasaan-kebiasaan sesuai dengan sifat-sifat Rasul, maka insya Allah hidup kita akan bahagia dunia dan akhirat. Sampai di sini dulu video pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kita semua dapat mengamalkan sifat-sifat para rasul-rasul agar kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Jangan lupa di like dan share.